Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sawitpedia dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat sekalian dan dimudahkan rezekinya, amin. Selamat datang di channel Hidroponik Sawitpedia yang membahas tentang hidroponik dan budidaya tanaman kelapa sawit. Untuk sahabat yang baru bergabung atau baru menemukan channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian agar apa yang kita ketahui dapat diketahui oleh banyak orang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang budidaya tanaman kelapa sawit tahap ketiga, yaitu pembibitan kelapa sawit minor seri. Yuk kita simak penjelasannya. Nomor 1, pengertian. Minor seri adalah tahapan pembibitan kelapa sawit yang kedua setelah pre-minor seri, di mana tanaman mulai dipindahkan pada saat bulan ketiga sampai ke 12 bulan di minor seri. Yang kedua, persiapan minor seri kelapa sawit. Sebelum masuk ke persiapan minor seri, kita harus mempersiapkan lahan yang dekat dengan sumber air yang permanen, serta topografinya harus datar. Setelah itu, petani sawit bisa mempertimbangkan persiapan langkah-langkah pembibitan, dimulai dari pembuatan drainase dan instalasi pipa yang mengikuti pipa sekunder dari jaringan penyiraman dan instalasi pipa penyiraman. Yang ketiga adalah media tanam dan polybag yang akan kita gunakan. Untuk media tanam yang kita gunakan untuk minor seri adalah tanah topsoil atau tanah lapisan atas yang banyak mengandung humus dari sisa-sisa tanaman. Tanah yang akan kita gunakan bagusnya harus diayak terlebih dahulu menggunakan ayakan tanah dengan ukuran 2 cm, supaya tanah yang kita gunakan dia akan lebih hancur atau gembur. Terus yang berikutnya, untuk polybag yang kita gunakan di minor seri, kita bisa menggunakan ukuran kira-kira lebar 30 cm dan tinggi 40-50 cm. Tergantung dengan keinginan kita sebagai petani yang akan membuka pembibitan. Yang keempat, jarak tanam di minor seri. Berapa sih jarak tanam yang akan kita gunakan? Untuk jarak tanam yang kita gunakan di minor seri pada umumnya kita susun dengan susunan segitiga sama sisi dengan jarak 90 x 90 cm agar perkembangan dan pertumbuhan tanaman bisa terjadi dengan baik. Karena kalau kita susun tidak menggunakan segitiga sama sisi, maka efektivitas tempat bibit itu tidak efektif dan perkembangan daun bibit itu tidak kurang bagus. Untuk yang kelima, penyiraman dan penyiangan. Pada pembibitan minor seri, penyiraman dapat kita lakukan dengan manual, namun itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga yang cukup banyak. Untuk minor seri, kebanyakan penyiraman sudah menggunakan sistem instalasi dari mesin pompa air yang disambungkan ke instalasi pipa paralon atau pipa PVC dan kemudian disambungkan ke selang sistem irigasi seperti Sumi Samsui ataupun Kiriko. Untuk penyiangan sendiri, penyiangan bisa kita lakukan pada saat gulma di dalam polybag sudah mulai tumbuh ya. Untuk teman-teman, untuk penyiangan kita lakukan secara langsung menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan pisau yang kecil untuk mencabut rumput-rumput yang tumbuh di polybag secara langsung. Ketika kita melakukan penyiangan, kita harus hati-hati jangan sampai alat kita yang kita gunakan dapat melukai tanaman sawit atau melukai akar tanaman sawit. Terus yang keenam adalah pemupukan dan penyemprotan. Pada umumnya di perusahaan-perusahaan besar, pemupukan pada minor seri dilakukan setiap minggu dalam prosesnya. Namun untuk kalangan petani bisa saya sarankan menggunakan pupuk NPK yang beredar di pasaran dengan waktu pemupukan bisa kita lakukan setiap bulan, misalnya seperti pupuk NPK Mutiara ya. Untuk dosis yang kita gunakan, kita bisa menggunakan dosis tertentu sampai tanaman umur 12-13 bulan.
Untuk pemupukan akan kita bahas di video khusus ya. Untuk video pemupukan nanti akan kita bahas di video tersendiri. Yang ketujuh adalah seleksi bibit. Penyemprotan ya teman-teman. Yang keenam tadi pemupukan dan penyemprotan. Untuk penyemprotan di sini kita bisa lakukan untuk pengendalian gulma di luar polybag. Kita bisa menggunakan herbisida yang bersifat kontak. Dengan cara penyemprotan sangat hati-hati agar tidak terkena pada bibit kelapa sawit. Untuk penyemprotan seperti insektisida bisa kita lakukan ketika bibit kelapa sawit kita terserang oleh hama ataupun seperti belalang, ulat dalam skala yang sudah merugikan bisa kita lakukan penyemprotan. Selain itu juga ada penyemprotan untuk jamur ya, agar tanaman kita tidak terserang jamur atau bakteri ataupun penyakit. Yang ketujuh adalah seleksi bibit. Seleksi bibit pada main nursery dapat kita lakukan pada saat usia tanaman di umur 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Seleksi dilakukan dengan cara mematikan bibit yang pertumbuhannya tidak normal, seperti kerdil, kurus, terserang penyakit, dan lain-lainnya. Jadi untuk seleksi ini kita lakukan untuk mendapatkan bibit-bibit dengan kualitas unggul dan terbaik. Baiklah sahabat hidroponik, demikianlah yang dapat admin jelaskan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa tunggu video kami berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.